Pak Andreas dengan Riko, selamat sore. Selamat sore, Mas Riko. Pak Andreas, sudah berapa saksi yang diperiksa sampai saat ini? Sampai dengan saat ini sudah 5 orang saksi yang kami periksa, Mas Riko. Mereka siapa saja, Pak? Itu dari pihak pelapor sendiri, dari TSI, atau Taman Safari. Kemudian 4-nya, salah satunya driver, kemudian pelaku terduga yang melakukan pelemparan dengan inisial KH. Kemudian 3 orang lainnya itu dari pihaknya terlapor. Dari serangkaian pemeriksaan itu, apa kesimpulan sementara? Untuk sampai dengan saat ini kesimpulannya masih kita duga masih kita periksa juga sebagai saksi ya untuk dari pelaku terduga ini. Kita juga akan melakukan pemeriksaan kepada penggugah video viral tersebut, Mbak Cynthia, kemudian kepada ahli pidana, kemudian dari BKSDA, dan juga dokter hewan. Di mana apakah ada efek dari pelemparan botol plastik ini yang dimakan oleh kudanil, apakah ada efek untuk kesehatan dari kudanil tersebut. Tadi akan diperiksa juga pengunggah, dokter hewan, dan BKSD. Kalau pengunggah itu apa keterangan yang diharapkan, Pak? Keterangan kalau yang kami harapkan dari pengunggah bahwa dia melihat secara langsung dan menjelaskan bagaimana kronologis yang ada di TKP secara langsung. Kejadiannya kapan ini, Pak Andreas? Kejadiannya itu hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 jam 7.30. Oke, nah kalau kata pelaku yang sampai saat ini masih saksi, dia bilang nggak sengaja. Sebetulnya apa yang terjadi, Pak? Sebetulnya kalau dari hasil pemeriksaan selama ini, jadi dari pelaku terduga ini memang dia duduk di row kedua atau di tengah ya. Dari mobil Xenia tersebut kan ada 3 row, row depan, tengah, dan juga belakang. Nah, ibu ini duduk di bangku row tengah yang kedua. Kemudian di samping kanan kirinya ada keluarganya. Nah, di tengah ini ibu ini melemparkan sampah botol plastik tersebut ke luar. Dan menurut hasil keterangan pemeriksaan, ibu ini ada ketidaksengajaan dari beliau. Gitu. Tapi masih kami dalami apakah unsur pasal yang kami terapkan itu bisa masuk kepada pelaku terduga pelempar ini. Karena kan itu langsung masuk ke mulutnya tepat, begitu ya, Pak? Iya, langsung masuk ke mulutnya tepat. Karena kalau misalkan dia di raut tengah, kemudian melempar tanpa melihat, begitu ya ceritanya ya, kemudian langsung masuk, itu keterangan yang ingin didalami kepolisian, apa yang ingin dipastikan lagi oleh kepolisian? Kepada yang siapa ini? Kepada tadi pengunggah, pelaku, dan yang lainnya, terutama kepada pelaku dan pengunggah. Jadi kalau dari pelaku dan pengunggah, nanti bahan keterangan dari pengunggah ini akan kami lakukan rekonstruksi ulang di lapangan. Apakah nanti dari pelemparan itu bisa masuk ke unsur pasalnya. Dan juga kami lakukan pemeriksaan kepada ahli pidana di sini nanti. Oke, Pak, jadi kalau boleh saya ambil kesimpulan, kalau misalkan sengaja gitu ya, kalau sengaja melempar, itu nanti akan terkena pasal apa, Pak? Jadi sementara kami terapkan ke pasal 302 KUHP. Itu ini, tentang penganiayaan hewan dengan binatang kalau nggak salah ya? Iya, penganiayaan hewan. Jadi barang siapa dengan tujuan yang patut atau secara melampaui batas dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya. Jadi di sini untuk ancaman pidananya 3 bulan. Nah, kalau soal pasal itu, Pak, kriterianya apa? Saya tahu nanti Anda akan memanggil ahli pidana, tapi tentu ada kriteria si pelaku ini akan
disangkakan pasal ini kalau apa? Kalau terbukti apa? Nah, pastinya di sini ada unsur kesengajaannya dan mens reanya itu harus ada di sini. Untuk itunya. Dan juga kemudian apakah ada efek dampak dari kudanil tersebut? Nah, ini merupakan keterangan dari dokter hewannya nanti. Jika kita masuk ke unsur kesengajaannya, kemudian ada efeknya kepada kudanil, bisa dimasukkan ke unsur pasal 302 ayat 1 KUHP tersebut. Oke, terakhir Pak, jadi pengunggah, ahli pidana, dokter hewan, dan BKSD itu kapan akan diperiksa? Secepatnya kami akan running untuk perkara ini. Baik. Terima kasih kalau begitu. Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Handreas Ardian meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petang.